Liverpool yang tidak terbendung musim ini. Itu teori, analisis, kalian prediksi gue untuk musim ini. Kenapa begitu? Liverpool belanja besar-besaran di bursa transfer musim panas 2025, 456 juta pound sterling kalau nggak salah itu keluar di bursa transfer musim panas ini. Terus udah gitu mereka merekrut beberapa pemain, dan yang disorot tentu dua rekrutan termahal mereka, Florian Wirtz dan Alexander Isak. Terlepas dari Wirtz yang masih tampilannya B aja ya di Liverpool, dan Isak yang belum sepenuhnya bugar dan bahkan bermain penuh karena baru 60 menit tampil di laga debut lawan Atletico Madrid di Liga Champions. Liverpool faktanya dalam 5 laga di musim ini di seluruh kompetisi dari 1 Liga Champions dan 4 Premier League, mereka sapu bersih kemenangan. Dan apa faktanya dari 5 kemenangan itu? Gol telat. Itu salah faktor yang bisa bikin Liverpool gak terbendung musim ini. Arne Slot berkata setelah Atletico Madrid menang kemarin ya, dia bilang ada 3 faktor kenapa Liverpool bisa menang telat. 3 itu adalah kebugaran pemainnya, kualitas pemainnya, dan yang 3 mental. Nah yang paling mengerikan ini 3. Kayak contoh aja dulu Manchester United Ferguson. Gimana itu coba? Susah dibendung dan mereka sering mencetak gol telat. Faktanya, nah ini kalau gua ngeliat di BBC Sport ya, pada musim 2024-2025 rata-rata waktu Liverpool mencetak gol kemenangan di gol telat itu tercipta pada menit 70 menit ke atas, dan sekarang berubah menjadi 90 menit plus. Faktanya Liverpool sekarang sering mencetak gol telat dan mereka nge-push di menit-menit terakhir. Itu suatu fakta yang gak bisa dibendung dan ya menjadikan mereka sebagai salah satu kandidat juara lagi Premier League musim ini. Nah, berbicara soal Premier League, nah ini salah satu faktor di luar dari Liverpool sendiri yang menguatkan teori kenapa Liverpool gak bakal terbendung musim ini. Rival-rival tuh gak ada yang beres, alias gak konsisten. Apa lu mau bicara apa coba? Manchester City, come on, dia tuh lagi ngebangun tim. Guardiola tuh baru masuki periode transisi, jadi tanpa Kevin De Bruyne, dan sekarang skuadnya banyak yang baru, Ryan Aït-Nouri, Ryan Cherki, terus ada Tijani Reinders, ya kan, belum dari pemain-pemain yang musim lalu direkrut tuh kayak Nico Gonzalez dan ada Abdulkadir Kusanov masih pada beradaptasi, Oga Marmus. Jadi ini Man City sekarang itu bukan mesin seperti kalanya mereka menjuarai Premier League beruntun sebelum Liverpool bangkit lagi. Itu saat Man City menjuarai Premier League beruntun sampai Liga Champions treble itu nggak terbendung itu. Dan kita ngeliat sendiri lah gimana ganasnya mereka menumpaskan musuh-musuhnya di siap match, nggak dikasih ampun, killing the game terus. Nah itu ketika Man City udah masuk mode itu, gue baru bisa bilang mereka rival Liverpool. Tapi untuk sekarang enggak. Emang mereka baru menang 3-0 sama MU, tapi ya ini karena MU-nya emang yang belum beradaptasi dengan sistem formasi 3-4-3-nya Ruben Amorim. Chelsea, Todd Boehly ini lebih ngelihat pemain itu sebagai properti. Sorry nih fans Chelsea nih. Kenapa begitu? Dia beli pemain banyak buat main muda ya. Itu harapannya 2, ya, ibarat gambling loh. Harapannya 2, antara tuh pemain bisa tembus ke tim utama atau tuh pemain dijual mahal. Nah, makanya mereka nating tulus aja si Chelsea, beli. Ya akhirnya gimana? Gue mengutip kata coach bener. Rombak pasang squad kayak gitu itu nggak ngebantu tim kalau mau bertarung buat trofi. Lo nggak punya tim tepat, paling di Chelsea itu siapa sih? Paling Cole Palmer, Enzo Fernandez, siapa lagi, Moises Caicedo. Abis itu sisanya tuh masih bisa dirombak. Even Marco Kurela masih bisa dirombak sama Jorel Hato. Terus sayap-sayapnya ganti terus. Kemarin masih ada Jadon Sancho, terus tiba-tiba jadi Alejandro Garnacho, terus kemarin ada Noni Madueke, berubah lagi, ada Jamie Gittens. Jadi Chelsea ini rombak-rombak, akibatnya performa mereka ya kalau bilang gue nggak bakal stabil. Ya terlihat kan waktu Chelsea dibantai Bayern Munchen, bilang kompetitif tapi pada akhirnya ya terbantai juga Arsenal. Nah Arsenal ini satu-satunya kompetitor Liverpool yang kompetitif ya, bakal sampai akhir musim. Even mereka kalah sebelumnya lawan waktu golnya cantiknya Dominic Szoboszlai, tapi itu kan baru 1 match ya, dan liga itu masih panjang, jadi chill aja lah. Arsenal itu masih bisa bersaing kok, soalnya mereka itu mendatangkan solusi ini untuk mencetak gol. Victor Gyökeres sekarang palingnya tidak ada target man, ada penyerang, dan mereka dan skuadnya juga kedalamannya lebih bagus sekarang dengan adanya Noni Madueke, terus ada si Leandro, bukan Leandro Trossard, ada Iberesi Eze. Jadi ya
sekarang semua bergantung kepada Mikel Arteta. Ini dia harus dapat poin terus lawan tim-tim yang di atas kertas harusnya bisa dikalahkan. Ya satu-satunya kompetitor Arsenal, tapi ya kita kembali lagi ke stigma. Ini Arteta udah lama nggak menang trofi, dan kalau mereka masih nggak konsisten di tengah musim aja, ambil dari Desember atau Januari ini, ya udah posisi terbaik runner up akan mereka kembali lagi. Jadi satu-satunya kompetitor itu cuma Arsenal yang bisa konsisten nyaingin Liverpool. Trofi 2-1 ke Liverpool itu tinggal menunggu waktu musim ini. Cuma mereka sendiri yang bakal menjadi tanda kutip masalah kalau misalnya ya nggak tiba-tiba kalah di satu laga, terus tiba-tiba apes, banyak cedera pemain atau gimana, atau mereka nggak konsisten, dan itu kayak susah melihat Liverpool sekarang karena mengingatkan akan Manchester United-nya soal Alex Ferguson dulu. They always know how to win the game. Soal squad, kalau gue melihat ya udah kedalaman squad Liverpool tuh susah, udah kebentuk. Bukan oke, Darwin Núñez pergi, penggantinya Ekitike, Isak, Luis Diaz pergi, penggantinya ya pengganti pemain lama bisa disebut semua, Cody Gakpo, terus ada Federico Chiesa juga, Florian Wirtz jadi IMF, bahkan Dominic Szoboszlai dijadiin bek kanan pun mantap. Jadi ini Liverpool ini hampir nggak ditelah dengan belanja mereka pemain besar-besaran kemarin. Itu Arne Slot enak rotasi squad, taktik 2-3-1 udah cukup, pemain dirotasi, pemain udah punya mental, ya oke lah. Jadi fans Liverpool lagi menikmati masa-masa jayanya, dan ya fans klub lain harap bersabar ya, semua ini adalah ujian.